Halo adik-adik, selamat pagi, Tuhan berkati. Apa kabarnya adik-adik? Sehat. Sehat. Adik-adik, Oma mau tanya, adik-adik punya papa apa tidak? Punya. Punya mama apa tidak? Punya. Punya. Papanya baik atau tidak? Baik. Sayang atau tidak? Sayang. Sayang. Juga binatang juga mempunyai papa dan mama. Papa-papanya binatang juga pada sayang dengan anak-anak. Apalagi papanya adik-adik pasti sayang. Ayo sebelum itu kita bangkit berdiri. Kita nyanyi bersama Kakak Yuda. Yuk, siap berdiri yuk. Kita bangkit berdiri bernyanyi dengan Kakak Yuda. Dah. I've heard 1,000 stories of what others think you're like, but I've heard the sweetest whisper of love in the dark of night, and you tell me you are pleased and that I am never alone. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. I see many looking for answers far and wide, but I know we're all looking for answers only you provide, and you know just what we need before we say a word. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. Nah, adik-adik, sekarang kita mau berdoa nih. Ayo ambil sikap yang baik kalau mau berdoa. Lipat tangan, tutup mata ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau telah menjaga kami dari semalam hingga pagi hari ini. Tuhan Yesus, sebentar kami mau mengikuti sekolah minggu. Berkati kakak-kakak sekolah minggu ya Tuhan, supaya mereka dapat membawakan firman-Mu dengan baik. Juga berkati kami. Bukalah hati kami ya Tuhan, agar kami dapat menerima firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku."
Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, "Betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, 'Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa.' Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, 'Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa.' Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, 'Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali.' Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang. Dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyi tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, 'Apa arti semuanya itu?' Jawab hamba itu, 'Adikmu telah kembali, dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat.' Maka marahlah anak sulung itu, dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, 'Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku, belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia.' Kata ayahnya kepadanya, 'Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali.' Nah, adik-adik, kakak mau tanya nih di sini, siapa yang pernah nggak nurut sama papanya? Ada nggak adik-adik? Ayo, ada nggak? Mungkin ada ya, yang nggak adik-adik yang pernah nggak nurut sama papanya. Kalau papanya ngomong apa, adik-adik nggak dengerin, malah asik main atau malah sibuk sendiri gitu. Nah, kalau lagi adik-adik nggak nurut atau lagi nakal, kira-kira papa marah nggak sih di rumah? Marah nggak adik-adik? Ya, mungkin ada papa yang marah ya, terus mungkin juga ada papa yang sabar. Nah, adik-adik, kita belajar deh dari cerita yang barusan kita sama-sama tonton nih videonya. Seorang ayah
yang begitu mengasihi anaknya. Jadi walaupun anaknya sudah pergi dari rumah dengan membawa harta ayahnya, dia malah hura-hura di tempat lain. Terus dia malah menghabiskan harta ayahnya sampai gak punya apa-apa. Dia meninggalkan ayahnya. Tapi ketika ia bertobat, ia kembali ke rumah, ayahnya menerima anak tersebut dengan senang hati, dengan gembira. Bahkan ayahnya menyembelih lembu yang tambun badannya. Maksudnya yang tambun tuh anak domba yang sehat, yang dagingnya banyak. Nah, untuk merayakan kepulangan anaknya ke rumah, ayahnya malah bersyukur, mengampuni anaknya dan tetap mengasihi anaknya. Nah, seperti juga bapak kita adik-adik, papa kita di rumah. Papa kita walaupun kita nakal, walaupun kita pernah nggak nurut, kita dibilangin malah nggak dengerin, tapi papa kita begitu mengasihi kita, begitu menyayangi kita, mau menerima kita apa adanya, mau tetap menjaga kita dan mengasihi kita. Seperti layaknya Bapa di surga. Bapa di surga begitu mengasihi kita, mau kita senakal apapun, asalkan kita minta maaf dan benar-benar bertobat, pasti Bapa di surga mau mengampuni kita dan terus mengasihi kita. Nah, adik-adik, melalui firman tadi, Tuhan mau mengajarkan dan memberitahu bahwa Bapa di surga begitu mengasihi kita anak-anaknya. Mau kita bagaimanapun, Bapa di surga menerima kita dan mengasihi kita. Nah, demikian nih cerita singkat mengenai penjelasan firman yang tadi kita sama-sama sudah dengarkan ya adik-adik ya. Semoga adik-adik makin percaya bahwa Bapak kita di surga dan Bapak kita di rumah, papa-papa kita begitu mengasihi kita. Dan kita juga semakin mengasihi papa kita di rumah dan Allah Bapa di surga. Terima kasih adik-adik sudah nonton videonya. Sampai ketemu lagi ya. Dadah. Halo adik-adik, kali ini Kakak Lona akan mengajak adik-adik untuk berkenalan dengan seorang santo yang juga seorang ayah yang mempunyai 5 orang putri sebagai biarawati, yaitu Santo Louis Martin. Louis Martin lahir di Bordeaux, Prancis pada 22 Agustus 1823 dari sebuah keluarga militer. Ketika dibaptis, Bapak Uskup yang membaptisnya mengatakan kepada kedua orang tuanya bahwa Louis adalah anak yang ditentukan atau dipilih Tuhan. Ia merasa terpanggil untuk hidup membiara, namun setelah banyak menemui kendala untuk hidup membiara, Louis sadar bahwa panggilannya bukanlah menjadi biarawan. Louis kemudian menjadi seorang pembuat jam tangan yang sukses. Ketika berusia 35 tahun, Louis menikah dengan Zélie. Mereka hidup berumah tangga meneladani kehidupan Yusuf dan Maria.
Mereka dikaruniai beberapa anak yang semuanya diberi nama depan Mary untuk menghormati Bunda Maria. Salah satu anak mereka adalah Santa Teresia Lisieux atau yang kita kenal dengan Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus. Louis suka melewatkan waktu bersama kelima putrinya dan menyenangkan mereka dengan mainan-mainan yang ia buat sendiri. Louis juga seorang ayah yang tegas, menuntut ketaatan dan suka ketepatan waktu. Anak-anaknya sangat menyayangi dan menghormatinya. Selain itu, Louis juga menjadi contoh bagi anak-anaknya dalam hal beriman kepada Tuhan. Pada tahun 1877, istrinya Zélie meninggal dunia. Semenjak istrinya meninggal, ia semakin sering mengunjungi gereja-gereja dan sakramen Maha Kudus. Di sore hari, ia menghabiskan waktu bersama anak-anaknya dan diakhiri dengan berdoa dan membaca kitab suci bersama. Louis mempersembahkan kelima putrinya untuk menjadi pelayan Tuhan sebagai biarawati. Ketika memasuki usia tua, Louis semakin sering beramal dan berkurban untuk kepentingan gereja. Di hari tuanya, kesehatan Louis terus menurun. Ia menghabiskan sebagian besar waktunya di kapel dan menyambut komuni kudus setiap hari. Ia harus dirawat di rumah sakit dan setiap hari putri-putrinya datang merawatnya. Pada 29 Juli 1894, Louis Martin meninggal dunia dan pada tahun 2008, Louis dan Zélie istrinya dibeatifikasi menjadi santo dan santa. Adik-adik, lewat Santo Louis Martin, ayo kita doakan ayah, bapak, papa kita agar makin terberkati dan selalu memimpin keluarga seturut teladan Santo Yusuf. Sampai jumpa di kisah santo-santa lainnya adik-adik. Dah. Selamat pagi adik-adik. Happy Father's Day sudah dekat. Yuk kita buat kartu untuk ayah. Bahan yang dibutuhkan karton ukuran folio, print surat, kertas origami, lem, kancing baju, double tip, dan gunting. Yuk kita buat sama-sama ya. Langkah yang pertama, kartonnya kita lipat seperti ini. Kemudian kita buat kerah bajunya, kita lipat seperti ini ya. Kemudian kertas print surat all about that kita kasih double tip belakangnya. Lalu kita tempel di karton tadi di bagian tengahnya ya adik-adik seperti ini. Jangan lupa kalian isi semuanya ya, kalian isi. Dan bagian kotaknya bisa kamu gambar ayah atau kasih foto ayah juga boleh. Kemudian kita mau buat dasi. Nah, dasinya dari kertas origami seperti biasa kita tempel seperti ini ya, kita lipatnya. Lalu bagian belakangnya kita lipat. Nah, seperti ini. Lalu kita ambil double tip, kita mau tempel. Gak usah panjang-panjang, secukupnya aja. Nah, lalu kita tempel lemnya, double tipnya ya. Nah, setelah itu kita tempel di kartonnya. Setelah kita tempel di karton, kemudian kita berikan kancing baju. Hanya perlu 3 pieces kancing bajunya. Kamu tempel, kasihkan dengan lem seperti ini ya. Nah, nanti kamu tempel 3. Setelah itu kamu mau tambahin kantong atau mau tambahin tulis Happy Father's Day, boleh saja. Silahkan berkreasi sesuai yang kalian inginkan. Setelah selesai kartunya dan sudah diisi, nah kartunya bisa kalian kasih ke ayah. Pasti mereka sangat senang menerimanya. Oke adik-adik, selamat berkarya. Ditunggu ya. Bye-bye. Nah, adik-adik kita doa lagi ya. Kita lipat tangannya dan tutup matanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan.
kami sudah bisa mengikuti sekolah minggu pada hari ini. Tuhan, kami juga mau berterima kasih atas keluarga yang sudah Tuhan berikan kepada kami, terutama Papa. Terima kasih atas Papa yang sudah bekerja bagi kami, sudah mengajari kami, sudah mencari uang untuk kami, dan melindungi kami. Tuhan Yesus, kami mohon, Tuhan semoga berkati Papa ya, supaya Papa sehat selalu. Berkati juga kami ya Tuhan, anak-anaknya, supaya kami bisa menjadi anak yang nurut dan mau dengar-dengaran. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik, tadi sudah mendengar firman Tuhan? Sudah mendengar belum firman Tuhan? Apa? Iya, papaku keren sekali. Nah, adik-adik kalau ditegur atau dimarah papa, boleh bilang tidak begini. Aku tidak mau sayang sama papa, tidak mau main sama papa, aku marah sama papa. Tidak boleh adik-adik. Kita harus baik sama papa. Papa cari uang untuk nyekolahkan adik-adik supaya adik-adik berhasil dan sukses. Nah, tadi firman Tuhan juga mengajarkan kita semua harus sayang sama papanya. Papanya sudah menjaga, sudah membuat pesta untuk anak yang yang hilang, yang pergi memboroskan harta papahnya. Nah, adik-adik juga harus sayang ya sama papahnya. Nah, pesan Oma, ingat selalu sayang sama mama papa juga. Dadah adik-adik, Tuhan berkati. Did you dream you'd be a hero someday who would grow up and change the world some way? Well, the world you've changed is mine, it's true, and I wish you could see who I see in you. I see a hero, I see a light, living by faith, every day by my side. I see a hero, I see a star, showing the way, just by being who you are. Best of all, I see who I hope to be, a hero like you are to me. Every truth you teach